Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar dari kelas 9A. Sebelum kita lanjut ke materi yang saya bahas, saya ingin bertanya, pernahkah kalian merasa bahwa kehidupan orang lain yang di media sosial itu terkesan lebih menarik daripada kehidupan kalian sendiri? Dari situ kita bisa masuk topik yang akan saya bahas, yaitu terjebak dalam layar, studi kasus FOMO pada remaja Gen Z di era digital. Nah, untuk memahami lebih lanjut, saya mengambil kasus dari penelitian yang dilakukan oleh Universitas Mula Warman. Penelitian ini membahas tentang fenomena FOMO atau Fear of Missing Out yang dilakukan dan sering terjadi pada remaja. Jika kita lihat di kehidupan sehari-hari, terutama sebagai Gen Z, media sosial seperti Instagram dan TikTok sudah menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Kita sering melihat teman-teman kita mengunggah aktivitas mereka seperti hangout, liburan, ataupun pencapaian tertentu. Dari sinilah muncul perasaan membandingkan diri. Kita mulai berpikir, kenapa hidup aku nggak seseru mereka sih? Kenapa aku nggak diajak? Nah, perasaan inilah yang disebut sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, akibat dari hal tersebut, remaja mengalami FOMO yang cenderung lebih sering membuka media sosial, merasa cemas jika tidak update, dan menjadi kurang percaya diri. Bahkan, dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan overthinking dan mengganggu fokus belajar loh. Selanjutnya, coba kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Fenomena ini tentu tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele. Coba kita kaitkan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita seharusnya mampu menghargai diri kita sendiri, bukan justru merasa rendah diri karena perbandingan sosial. Coba kita kaitkan lagi dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kehidupan di media sosial itu tidak selalu mencerminkan realita yang sebenarnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa nilai yang dilanggar, yaitu kurangnya rasa bersyukur, rendahnya kepercayaan diri, dan penggunaan media sosial, serta teknologi yang tidak bijak. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah membatasi penggunaan media sosial, seperti membatasi konten-konten negatif yang dapat sekiranya membuat diri kita merasa kurang baik, ataupun konten-konten negatif yang sangat amat berpengaruh pada bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri. Yang kedua, tidak membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kita tahu bahwa diri kita sendiri itu mempunyai self-worth, ataupun kita bisa menghargai diri kita sendiri dan belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Yang ketiga, lebih fokus pada pengembangan diri, bukan malah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kita juga bisa mulai dari hal kecil seperti memilih konten yang positif dan mengurangi kebiasaan scrolling yang tidak ada tujuannya. Sebagai penutup dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa tidak semua yang kita lihat di media sosial adalah kenyataan yang sebenarnya. Apa yang terlihat bahagia belum tentu benar-benar dirasakan. Dan apa yang tidak kita miliki bukan berarti kita kurang dari orang lain. Karena itu, penting bagi kita sebagai remaja untuk tidak mudah membandingkan diri kita sendiri, serta lebih menghargai proses dari kehidupan kita sendiri. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pribadi yang lebih bijak, percaya diri, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.